بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustadz, para ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja, jamaah Tamasa Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan juga nikmat kemerdekaan. Karena sampai saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina masih belum bisa merasakan kemerdekaan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah segera memberikan kemerdekaan di negeri Palestina, rakyat Palestina dengan sempurna sehingga bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan juga bisa mengadakan kajian-kajian dengan penuh kenyamanan, penuh kenikmatan. Untuk itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah berapa puluh tahun ini merdeka. 80 tahun yang kira-kira besok malam akan memperingati yang ke-80. Usia 80 tahun merdeka ini tidak mudah, ini sudah lama sekali. Namun apakah kita sudah benar-benar merdeka? Apakah kita sudah tidak dijajah oleh hawa nafsu kita? Oleh arahan-arahan setan? Kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini yang sudah berusia 80 tahun ini? Sebagai seorang muslim tentu saja kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tambah syukurnya karena ada sebagian saudara kita juga yang saat ini diberi kesehatan tapi tidak sempat untuk berjalan menuju ke taklim ini karena mungkin kesibukan, apalagi menjelang akhir pekan, hari libur biasanya pasti dengan keluarga pergi ke mall atau ke rumah makan bersama. Tidak apa-apa, itu adalah kenikmatan dari Allah SWT. Tapi di sini Allah memberikan kriteria bahwa penghuni surga nanti. Nah, ini ada sabda Rasulullah SAW yang sering disampaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita berjalan ke sini ini termasuk
kriteria penghuni surga. Allahumma amin. Karena jalan menuju mencari ilmu agama, kata Rasulullah, Allah akan memudahkan jalan menuju ke surga. Mudah-mudahan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesempatan, diberi kemerdekaan sehingga bisa berjalan ke sini untuk mencari agama, mendalami agama bersama-sama. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pada malam hari ini tema kita yaitu belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita bisa belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kalau kita belum paham betul bagaimana sejarahnya Ibrahim alaihissalam. Untuk itu pada malam hari ini mari kita coba bersama-sama menengok kembali sosok Ibrahim alaihissalam itu seperti apa. Nabi Ibrahim alaihissalam yang sering disebut sebagai bapak para nabi. Dalam Islam, Ibrahim alaihissalam memiliki tempat yang istimewa sebagai salah satu nabi ulul azmi, yaitu 5 nabi yang ulul azmi, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam ini dilahirkan sekitar tahun 2295 sebelum Masehi, yaitu di kota Urkasdum yang kini terletak di daerah wilayah Irak. Namun ada beberapa yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam ini lahir di Damaskus. Kemudian ayahnya bernama Azar. Mungkin para remaja, putra maupun putri ini sudah paham betul tentang sejarah Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Azar itu adalah pembuat patung. Jadi Azar itu pekerjaannya membuat patung, kemudian disembah patung itu. Nabi Ibrahim alaihissalam saat kecil itu beliau ini sangat cerdas dan kritis, sehingga melihat ayahandanya membuat patung, banyak sekali patung-patung, kemudian membuat satu patung besar. Ibrahim saat kecil bertanya sama ayahandanya, itu patung apa ayahanda kok paling besar? Telinganya juga lebar-lebar. Kok tidak seperti telinga kita? Ayahandanya Azar menjawab, itu namanya patung yang Tuhannya para Tuhan. Sehingga membuat patung yang paling besar, telinganya lebar. Namanya Ibrahim, anak yang cerdas, tidak begitu saja menerima. Masa patung dibuat sendiri kemudian disembah. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah SWT. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam itu sering naikin patung yang paling besar. Jadi dibuat kayak naik kuda-kudaan atau naik himar gitu. Kemudian ditegur sama ayahandanya, "Enak, jangan main patung itu. Itu sesembahan kita." Ibrahim tetap bermain. Kemudian suatu saat ayahandanya dan para pengikutnya ada undangan pesta pergi
keluar kota lah istilahnya. Saat itu Ibrahim karena tidak merasa puas melihat seperti itu, akhirnya patung yang kecil-kecil itu dihancurkan dengan pakai gobang. Ketika semuanya hancur, gobangnya itu ditaruh di leher patung yang paling besar. Singkat cerita, saat ayahandanya dan pengikutnya itu datang, marah. Ini pasti ulah Ibrahim ini. Kok bisa patung-patung bisa hancur semua? Mohon maaf, ayahanda, kata Ibrahim alaihissalam saat itu. Bukannya patung yang paling besar itu yang menghancurkan patung-patung. Ayahandanya dan para pengikutnya, tidak mungkinlah. Patung itu kan tidak bisa berjalan, tidak bisa bicara. Masa bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Bahkan katanya itu Tuhannya para Tuhan-Tuhan kecil. Akhirnya marah sekali. Ini pasti ulah Ibrahim. Kemudian dibawa ke raja saat itu, Raja Namrud. Ini pasti ulah Ibrahim. Saat itu Raja Namrud itu ketika Ibrahim masih di kandungan, pernah bermimpi di suatu malam Raja Namrud itu, yang nanti mimpinya akan ada anak laki-laki yang akan menggulingkan tahta kamu. Sehingga Raja Namrud memberikan instruksi kepada semuanya, semua menterinya lah, untuk siapa yang melahirkan anak laki-laki harus dibunuh. Akhirnya Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam sampai bisa selamat dari pembunuhan Raja Namrud itu. Ketika melanjutkan tadi, ketika di sidang, Ibrahim akhirnya diputuskan. Jadi dalam sidang itu sama sekali tidak ada bukti, tapi Ibrahim tetap dijebloskan akan dibakar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Azar, bapaknya dan bala kaumnya tadi diperintahkan oleh Raja Namrud untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibrahim ini harus dihukum dan dibakar. Ketika api begitu besarnya, Ibrahim diikat dan kemudian dilemparkan kepada api. Tapi biidznillah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ibrahim bisa selamat sampai dewasa. Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim selamat dari bakaran api itu, Ibrahim masih penasaran. Siapa Tuhan ini sebetulnya? Jadi kecerdasannya itu luar biasa. Sehingga mencari terus. Di sini mari para jamaah bisa membuka di surat Al-An'am, yaitu surat yang ke-6 ayat 76 dan 78. Di situ dijelaskan ayat ke-76 sampai 78. Diabadikan di Al-Quran. Jadi ketika Ibrahim pada malam hari pergi ke bukit untuk mencari Tuhan. Siapa sebetulnya Tuhan itu? Kalau patung-patung itu jelas bukan Tuhan. Kemudian ini diabadikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma janna alaihi al-lail ra'a kawkaba
qala hadza rabbi walamma afala qala la uhibbul afilin walamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi walamma afala qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumiz dhalin walamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam telah menjadi gelap, melihat sebuah bintang, berkata Ibrahim, inilah Tuhanku. Tetapi ketika bintang itu lenyap, dia berkata, saya tidak suka dengan hal yang lenyap. Saya tidak suka. Kemudian tatkala dia melihat bulan, dia mengira itu Tuhanku. Tapi ketika bulan itu tenggelam, maka Ibrahim berkata, sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala dia melihat matahari, inilah Tuhan. Ini lebih besar. Dan ketika matahari itu tenggelam pula, Ibrahim alaihissalam berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim naik ke bukit melihat bintang, menganggap itu Tuhan. Itu Tuhanku. Tapi ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim cemas lagi. Muncullah ada bulan. Wah, itu Tuhanku. Lantas bulan itu tenggelam pula. Ibrahim juga mengatakan bahwa saya tidak suka dengan yang lenyap. Dan akhirnya melihat matahari, oh ini Tuhanku yang lebih besar. Tapi ketika matahari tenggelam pun, akhirnya juga tidak menganggap itu Tuhan. Kemudian Ibrahim pasti mempunyai keyakinan bahwa Tuhan ini pasti yang menciptakan langit dan bumi, dan juga seisinya. Begitulah Ibrahim ketika remaja menemukan Tuhannya. Dan saat itu Ibrahim ketika menemukan Tuhannya, Tuhannya tidak dipakai sendiri. Dia mengingatkan, disampaikan kepada yang terdekat, terutama kepada ayahandanya. Singkat cerita, ayahandanya diberitahu bahwa aku menemukan sebuah ilmu yang tidak Bapak ketahui, yaitu menemukan Tuhan yang menciptakan bumi dan isinya. Tapi orang tuanya tetap tidak percaya dengan Ibrahim. Tetap akan memuja, akan menyembah berhala-berhala yang telah disembah oleh nenek moyangnya. Dilanjutkan di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Maryam, bisa dibuka di surat Maryam, yaitu surat yang ke-14 ayat 42, 43 dan 46. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya.
Ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya akan aku tunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Ini kata Ibrahim, jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kepada bapaknya. Namun apa bapaknya menjawab? Qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi larjumannaka wahjurni maliya. Bapaknya berkata, "Bencilah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim. Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam dan tinggalkan aku buat waktu yang lama." Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah SWT. Ketika kebenaran ini disampaikan kepada bapaknya tetap tidak mempercayainya dan mengusir istilahnya. Nah, sekarang diusirlah Ibrahim, suruh pergi dengan waktu yang lama. Kemudian Ibrahim hijrah dengan istrinya ke daerah Palestina. Dia berjuang di sana. Lantas perjuangan dakwahnya juga sampai ke Mesir. Ketika di Mesir, Raja Mesir mencintai istrinya yang namanya Sarah. Namun dengan izin Allah, Sarah dilindungi, kemudian tidak sampai dipermaisuri oleh Raja Mesir, dan malah Ibrahim alaihissalam mendapatkan istri yang kedua, yaitu Hajar. Istri yang pertama bernama Sarah itu membuahkan putra yang bernama Ishak. Ishak ini kemudian yang istri yang kedua diberi putra Ismail alaihissalam. Ishak ini postur tubuhnya, wajahnya mirip sekali dengan Ibrahim. Maka ini ada beberapa pendapat bahwa Ibrahim itu wafat sampai berusia 175 tahun. Ada yang mengatakan sampai 190 tahun, ada yang mengatakan sampai 200 tahun. Allahu a'lam. Tapi ketika Ibrahim itu diberikan usia yang panjang, dan saat itu Ishak itu mirip sekali dengan bapaknya Ibrahim. Bahkan sampai ada tamu yang akan menemui Ibrahim alaihissalam keliru dengan Ishak. Maka ketika Ibrahim usia 150 tahun, rambutnya beruban. Jadi sejarahnya kenapa rambut ini bisa berubah putih itu saat Ibrahim. Sebelum itu belum ada rambut menjadi putih. Karena untuk membedakan antara Ishak dan Ibrahim. Dan bapaknya rambutnya putih berarti Ibrahim. Ishak itu belum. Itu sejarahnya. Soal kebenarannya Allah alam. Ketika Ibrahim sudah menemukan kebenaran Tuhan yang sebenarnya, Nabi Ibrahim pun juga menyampaikan dakwah ini dengan luar biasa, tidak mengenal. Ini pun diabadikan di surat Al-Anbiya ayat 52 sampai 53. Mari kita coba cari Al-Anbiya 52-53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun. Qalu wajadna la aba'a abidun.
ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini ya yang kalian tekuni beribadah kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati dari bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan bapak-bapak kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim itu menyampaikan apa itu kekuatannya berhala-berhala yang disembah, mereka berkata, ini adalah dari nenek moyangku. Dulu-dulu bapakku juga begini. Orang tuaku menyembah ini. Sehingga saya ya harus nyembah ini. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, jika menemukan suatu yang tidak masuk akal, atau suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, maka perlu mencari tuntunannya. Apakah itu ada? Seperti ini Ibrahim alaihissalam perjuangannya. Baru menemukan tauhid, mencari keesaan Tuhannya aja luar biasa gigihnya. Sampai dihukum, dibakar, kemudian sampai di... Bagaimana sekarang kita? Menyampaikan amar ma'ruf, nahi mungkar, baru diancam undang-undang ITE, takutnya. Takut masuk bui. Ibrahim mau dibakar, nggak takut. Luar biasa. Coba, sekarang baru menyampaikan kebenaran, nggak usah macam-macam, kena undang-undang. Udah, berhenti. Nah ini para remaja, generasi penerus, ini harus bisa mengisi kemerdekaan tadi dengan sebaik-baiknya. Umat muslim yang mayoritas harus bisa menentukan arah bangsa ini ke depan. Jadi kalau memang ada kemungkaran, ya harus diingatkan sesuai dengan kemampuannya. Jika mengingatkan tidak mempunyai kekuasaan, kata Rasulullah, idza ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Ya, ingatkan dengan tangan atau kekuasaan. Lah kalau tidak punya kekuasaan, mulai dari yang kecil, dari ketua RT barangkali. Kalau ada apa itu, mohon maaf ini saya sampaikan mungkin di daerah saya yang paling sering. Dalam memperingati tirakatan katanya 17 Agustus. Begitu euforianya, begitu senangnya, sampai larut malam bahkan sampai menjelang pagi. Boleh saja, tapi jangan sampai sholat subuhnya kesiangan. Saya lihat banyak ini yang umat muslim yang seperti itu. Jadi ini belum merdeka yang sepenuhnya. Kalau merdeka yang sepenuhnya mesti, saya jangan sampai kalah. Karena ini harus sholat ini. Subuh yang kemarin tertinggal nggak bisa diulangi. Sudah lewat. Ya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Untuk itu terutama para remaja, putra maupun putri, jangan sampai euforia ini mengalahkan apa ini syariat yang wajib dikerjakan. Untuk itu kemerdekaan ini harus diisi dengan sebaik-baiknya, dengan mayoritas umat muslim harus bisa memberikan arah bangsa ini semakin baik. Hadirin jamaah tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang harus kita peroleh dari Ibrahim alaihissalam, yang pertama adalah keteguhan dalam tauhidnya.
Ibrahim dari kecil itu sudah kritis ya. Tadi sudah sejarahnya sudah kita ini. Sehingga kalau tidak masuk akal, ya mulai dari berhala tadi. Berhala tidak bisa apa-apa disembah. Kan tidak masuk akal. Ibrahim kritis. Akhirnya menemukan Tuhan yang Maha Esa. Itulah tauhid harus kita bangun. Fondasi ini yang kuat. Tauhidnya kalau kuat, insya Allah nanti bangunan selanjutnya. Fondasi kalau kuat, bangunan selanjutnya akan kuat. Kemudian keberaniannya menentang kemungkaran. Ini tadi sudah saya singgung. Kalau ada kemungkaran, Ibrahim sangat berani. Bahkan mungkin ya tadi sampai dibakar. Makanya sekarang baru udah gak usah menyampaikan sesuatu. Gak usah repot-repot, diam aja. Diam ini berarti kita membiarkan ketidakadilan, membiarkan kezaliman. Ya kalau tingkatannya tingkat RT tadi saya sampaikan dia di RT. Tingkat RW, kelurahan. Kita banyak sekali sekarang. Bahkan rakyat ini semakin berani. Jelas karena kalau ketidakadilan dilanjutkan pasti nanti akan dilawan. Sudah banyak sekali para pejabat yang kalau kita ini dibilang negeri yang kaya raya mestinya. 80 tahun ini mestinya sudah merdeka sama sekali. Jadi orang tua ini sudah dijamin ini sama negara. Ya, nggak ada, maaf ini saya sampaikan, iuran BPJS nggak ada, itu jamin. Bagaimana umat Muslim ini bisa? Harus ini. Kemudian yang tiga, ketaatan yang tanpa syarat kepada Allah SWT. Ibrahim alaihissalam ini taatnya luar biasa. Bahkan sampai disuruh yang sangat luar biasa itu adalah menyembelih putranya Ismail. Ini putra kesayangannya yang masih lucu-lucunya diminta untuk sembelih. Padahal kita, maaf ini ibu-ibu saya sampaikan, jadi pengorbanan ini kadang-kadang kalau ada semacam tarikan atau sumbangan sukarela, pakaian pantas pakai, kira-kira ibu-ibu memberikannya pakaian yang masih disenangi atau pakaian yang sudah nggak disenangi. Ini kebanyakan itu pakaian yang nggak begitu disenangi diberikan. Coba kalau pakaian yang paling disenangi diberikan. Ini yang menerima ini lebih senang ini. Nah, di situ. Makanya pengorbanan itu. Dan Ismail itu luar biasa itu. Harta yang luar biasa. Hartanya Ibrahim yang luar biasa. Putra yang ini disuruh sembelih. Kemudian Ibrahim alaihissalam itu juga mengedepankan dialog dan dakwah. Makanya beliau senantiasa berdakwah ke negara, pindah ke negara ini, sampai ke Mesir. Dan kemudian yang kelima, pentingnya pendidikan anak. Pendidikan anak ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jangan hanya percaya kepada yayasan yang berlabel Islam. Tapi harus dipantau bagaimana sholatnya. Sudah tertib belum sholatnya? Wudunya. Jadi kadang-kadang kalau sudah menyerahkan kepada yayasan yang berlabel Islam itu sudah mampu keseluruhannya. Saya juga punya cucu ini. Melihat.
Saya lihat ternyata tidak dipraktekkan di rumah itu. Jadi lebih senang ini. Wah, terus diingatkan ini udah waktunya sholat. Ya. Jadi ini pendidikan itu perlu terutama di keluarga. Makanya keluarga Ibrahim ini begitu luar biasa sehingga begitu taatnya kepada orang tua. Ismail mau disembelih juga silahkan. Monggo, kira-kira anak sekarang dikasih tahu yang baik, tak pecut nanti kamu kalau nggak melaksanakan sholat dengan tertib. Gimana? Hadirin jamaah Latansa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pentingnya membangun tempat ibadah. Sehingga Ibrahim alaihissalam ini membangun Ka'bah. Tempat ibadah ini perlu untuk persatuan. Kadang-kadang kita di lingkungan, ya mungkin putra-putri kita, kalau kita kan sudah lingkungannya sudah lama. Jadi tempat ibadah insya Allah sudah ada. Tapi ada yang lingkungan yang baru, tidak ada tempat ibadah. Jadi ada kompleks sedikit gitu, tidak ada tempat ibadah. Makanya perlu membangun tempat ibadah untuk persatuan umat muslim. Untuk komunikasi antar umat muslim. Sehingga ada semacam kekuatan yang luar biasa. Sehingga Napaktilas sekarang dijadikan ritual ibadah haji. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, doa. Doa ini sebagai bentuk tunduknya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali doa Ibrahim alaihissalam diabadikan di Al-Quran. Antara lain yaitu di surat As-Saffat ayat 100, yaitu surat yang ke-37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim senantiasa berdoa, mohon berikan keturunan yang soleh. Ya Rabbi, ya Allah, berilah keturunan yang soleh. Ini senantiasa doanya Ibrahim alaihissalam. Ya. Hampir. Dikit lagi. Kemudian juga di surat Ibrahim sendiri, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an ta'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri Mekah saat itu, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Hadirin jamaah Tamasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ibrahim sudah menemukan akidah yang kuat, berjuang membangun tempat ibadah, Ibrahim tidak lupa juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk anak cucunya. Sehingga kita termasuk anak cucu Ibrahim alaihissalam. Sudah didoakan oleh Ibrahim alaihissalam, jangan sampai tersesat karena penyembahannya. Untuk itu tauhid yang harus ditekankan. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa meniru, bisa mencontoh perjuangan Ibrahim dan diterapkan pada masa kini. Untuk itu mari kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau ada kekhilafan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.